Ruangan itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena keheningan yang memekakkan telinga setelah badai kata-kata baru saja reda. Kamu berdiri di sana, di medan perang emosional yang baru saja kau tinggalkan. Napasmu tercekat, ada satu kata yang menggantung. Kata itu adalah maaf. Sebuah kata yang terasa seperti kunci. Kunci untuk mengakhiri keheningan ini. Kunci untuk mendapatkan kedamaian. Kamu mengucapkannya, lembut, nyaris berbisik, "Aku minta maaf." Dan seketika, ketegangan di udara seakan menguap. Dia tersenyum, mungkin memelukmu, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Kamu pun ikut merasa lega. Kamu berhasil. Kamu membeli kedamaian. Tapi inilah psikologi terlarang yang tidak pernah kamu sadari. Kamu tidak membeli kedamaian. Kamu baru saja menyerahkan amunisi untuk perang berikutnya. Setiap kali kamu meminta maaf, padahal kamu tidak sepenuhnya salah, kamu sedang melakukan satu hal. Kamu memvalidasi persepsi mereka. Dalam pikiran mereka, permintaan maafmu bukanlah jembatan rekonsiliasi. Itu adalah pengakuan bersalah. Sebuah stempel di atas kertas yang menyatakan, "Kamu benar, aku salah." Kamu melakukannya demi keheningan, demi menghentikan drama, demi bisa bernapas lagi tanpa beban di dada. Kamu menyebutnya kompromi. Psikologi manipulatif menyebutnya pengkondisian. Mereka secara tidak sadar atau bahkan sadar melatihmu. Mereka belajar bahwa jika mereka menciptakan badai yang cukup besar, kamu akan melakukan apa saja untuk meredakannya, termasuk menyalahkan dirimu sendiri. Permintaan maafmu menjadi tombol ajaib mereka. Tombol untuk mengakhiri konflik sesuai keinginan mereka dan sekaligus memenangkan pertarungan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Pola pergeseran tanggung jawab. Masalahnya bukan lagi pada reaksi berlebihan mereka, tapi pada aksi sekecil apapun yang kamu lakukan. Permintaan maafmu mengesahkan pergeseran itu. Kamu setuju bahwa pemicunya adalah kamu. Kamu memberi mereka izin untuk bereaksi seperti itu lagi di masa depan. Mari kita lihat contoh nyata. Sebut saja Elara dan Orion. Orion marah karena Elara terlambat 5 menit. Bukan amarah yang meledak-ledak. Bukan. Tipe amarah yang lebih buruk. Keheningan yang dingin dan menusuk. Setiap pertanyaan Elara dijawab dengan satu kata. Setiap upaya mencairkan suasana dibalas dengan tatapan kosong. Rumah mereka berubah menjadi istana es. Elara tidak tahan. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Akhirnya dia menyerah. "Maaf, aku terlambat. Seharusnya aku lebih berusaha." Seketika es itu mencair. Orion berbalik, tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, aku hanya khawatir." Kedamaian palsu telah kembali. 2 minggu kemudian mereka berdebat tentang hal lain, sesuatu yang sama sepelenya. Dan Orion mengeluarkan senjatanya. "Kamu selalu seperti ini," katanya dengan nada tenang yang mematikan. "Selalu tidak menghargai waktuku. Kamu bahkan mengakuinya sendiri 2 minggu lalu." Lihat, permintaan maaf Elara sebelumnya bukan lagi tentang insiden terlambat 5 menit. Itu telah diubah menjadi bukti. Bukti karakter. Amunisi yang dia berikan dengan sukarela kini ditembakkan kembali tepat ke jantungnya. Argumennya runtuh. Dia tidak bisa membela diri. Karena bagaimana kamu bisa menyangkal kata-katamu sendiri? Orion tidak perlu membuktikan Elara salah. Elara sudah melakukannya untuknya. Inilah transformasi kebenaran yang kejam. Permintaan maaf yang tulus lahir dari penyesalan. Permintaan maaf strategis lahir dari ketakutan. Ketika kamu meminta maaf untuk menghindari konflik, kamu tidak menyelesaikan masalah. Kamu hanya menundanya dan memberinya bunga. Setiap maaf yang tidak tulus adalah lapisan gula di atas racun. Itu membuat situasi terlihat lebih baik untuk sesaat, tapi racun di bawahnya menjadi semakin pekat. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Diam dalam kebenaranmu? Membiarkan badai mengamuk? Terkadang respons yang paling kuat bukanlah kata-kata, tapi ketiadaannya. Alih-alih berkata, "Maaf, aku membuatmu merasa begitu." Cobalah berkata, "Aku mengerti kamu merasa begitu, tapi aku tidak bertanggung jawab atas reaksimu." Ini adalah pergeseran kekuasaan. Kamu mengambil kembali kendali atas narasimu sendiri. Kamu menolak untuk dicat sebagai penjahat dalam cerita yang mereka tulis. Ini akan terasa sangat tidak nyaman pada awalnya.
Naluri untuk mencari kedamaian akan berteriak. Kamu akan merasa bersalah, cemas. Ini adalah gejala penarikan diri. Tubuhmu terbiasa dengan siklus konflik minta maaf lega. Kamu sedang memutus siklus itu. Berdirilah dalam ketidaknyamanan itu. Rasakan. Itu adalah rasa sakit dari tulang yang sedang tumbuh kembali di tempat yang salah. Kedamaian sejati tidak ditemukan dalam persetujuan orang lain. Kedamaian sejati adalah produk sampingan dari harga diri. Ketika kamu berhenti meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahmu, kamu mengirimkan pesan yang kuat. Batasanku ada di sini. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargaimu akan menghormati batas itu. Dan orang yang tidak adalah orang yang sejak awal tidak pernah pantas mendapatkan permintaan maafmu.